Tiap-tiap apa yang kau perbuat, walau kepada yang lain selain diri kau, jangan meminta menuju membawa kesyirikan. Pujian itu meruntuhkan akhlak. Pujian itu menggugurkan keimanan, ketakwaan diri. Aku bukanlah yang boleh kau puja, kau puji. Aku bukanlah yang boleh kau sembah. Aku bukanlah yang boleh kau pikirkan. Aku bukanlah yang boleh kau ingat. Aku bukanlah yang boleh kau rasa. Keesaan pada diri yang sedia suci itu membawa kau laisa kamitslihi syai'un. Kenapa kau boleh dikatakan laisa? Jadi laisa kamitslihi syai'un pun bukan juga Tuhan kalau mau dinaikkan lagi. Sekarang ini Tuhan itu itu di kedudukan syariat atau paham awam atau paham bawah, azas dasar. Lah kemarin katanya Tuhan itu laisa. Mau kau begitu saja terus mengaji? Itulah kau dibimbing bertahap, berperingkat-peringkat. Sedikit demi sedikit aku membuka kajian tahapan peringkat yang lebih tinggi lagi. Jangan kau balikkan lagi, itu kau tidak menerima. Apapun yang ada kepada kau bukan untuk dipuji dan bukan pula untuk memuji. Kau tidak boleh memuji, tidak pula boleh dipuji. Kau tidak boleh hidup, apalagi menghidupkan. Kau tidak boleh menyakiti atau disakiti. Mengapa kau sakit? Karena kau disakiti. Siapa yang memberi kau penyakit? Apa yang kau puji itu bukanlah sebagaimana diri kau. Contoh, memuji itu meruntuhkan diri kau sendiri. Tidaklah yang kau puji itu menjadikan ia lebih tinggi derajatnya hanya dengan bahasa, hanya dengan perkataan. Kau tidak akan lebih suci apabila kau dipuji-puja karena kesucian diri kau. Kau tidak bertambah suci. Kau manusia. Kau tidak akan menjadi manusia kalau hanya dikatakan manusia. Tetapi kau rusak karena kau dikatakan manusia. Keguguran, kepahaman kau itu, apabila kau mahu dikatakan manusia, kau mahukan, kau pahami, kau terima bahwasanya kau dikatakan manusia, kau sudah menggugurkan, kau sudah digugurkan sebagaimana manusia. Manusia disebut manusia, kau batal manusia. Tuhan, kau sebut Tuhan, kau sudah membatalkan keadaan Tuhan. Nah, sampai di sini kau paham tak?
Wahai engkau yang mengaku Islam, wahai engkau yang mahukan Islam, wahai engkau yang mengikuti Islam, wahai engkau awal akhir Islam, masuklah Islam ke dirimu, tegak Islam di dirimu, Islamkan dirimu, Islamkan jiwa, Islamkan hatimu, Islamkan pandangan, pendengaran, pikiran, hayalan, hati, perbuatan, perkataan, perasaan. Sesiapa yang mengaku Islam, sebenar-benar Islam yang diakui Islam, hukum yang tegak, hukum yang tidak terbantahkan, Islam yang tidak pernah diabaikan di dalam hidup dan kehidupan, baik dari awal hidup sehingga akhir hidup, baik dimulaikannya hidup, di tengah hidup, berjalannya hidup, akhir hidup, awal akhirnya hidup. Maka awal berislam, akhir berislam, bermula dari Islam, berakhir dirimu Islam, maka Islamlah sebagai pedoman, petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. kezahiran pentajalian itu sudah sedia adanya. Ketika jawab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika itu sudah ada. Jadi yang diadakan itu Muhammad, Ahmad itu sedia ada, Muhammad itu diadakan, Ahmad itu dirahasiakan, Muhammad itu merahasiakan, Ahmad itu menjadikan, Muhammad itu dijadikan, Ahmad itu menyatakan, Muhammad itu dinyatakan, Ahmad itu menyaksikan, Muhammad itu dipersaksikan. Jadi kedudukan aku di situ Ahmad minallah, kedudukan diriku Muhammad aminullah. Jadi ketika persaksian itu Adam itu sudah ada, maka yang menyaksikan juga mesti ada. Tidaklah saksi itu bersaksi atau disaksikan kalau dia tidak ada. Siapa yang menyaksikan itu mesti terlebih dahulu ada. Jadi yang disaksikan itu diadakan, yang menyaksi itu mengadakan. Tidak boleh yang diadakan itu tanpa ada yang mengadakan. Inilah alastu birabbikum. Nah, ketika kau zahir dan dizahirkan oleh aku yang bernama diri Zat Maha Suci itu, atau yang disebut Allah, kedudukan di diri syirullah, maka diri rahasia itu nyata pada diri rahasia Muhammad. Inilah yang menyaksikan diri kau untuk disaksikan. Maka tanpa ada penyaksian diri rahasia Muhammad, engkau tidak pernah disaksikan. Apabila kau sudah disaksikan dan sudah menyaksikan diri batiniah beserta diri zahir sama-sama rata-rata, maka menyaksikanlah diri batiniah kepada diri yang zahir. Maksudnya diri zahir ini disaksikan oleh diri batiniah, yang diri batinnya disaksikan oleh diri sebenar-benar diri, sehingga disaksikan oleh diri rahasia yang esa kepada diri. Apabila telah disaksikan oleh diri Zat Suci,
maka kembali esa kepada diri rahasia yang menyaksikan diri sebenar-benar diri. Inilah yang nyata pada diri zahir atau tubuh jasad jasmani adami yang sudah sentiasa sudah suci dan sudah disaksikan oleh diri yang sudah sentiasa disaksikan oleh diri rahasia yang esa kepada diri zat maha suci. Jadi alastu bi rabbikum itu kedudukannya di alam lahud. Firman itu kalau sudah di diri Muhammad, barulah dia berhuruf, berjirim, berjisim, baru berbunyi ayat itu. Bersaksian ayat alastu bi rabbikum. Alam lahud itu alam makhluk, makhluk yang bernama manusia, bukan makhluk yang bernama hewan. Memang diri manusia lah yang disaksikan itu. Jiwa hewan itu makhluk juga, tapi dia tidak mengandungi diri rahasia, tidak ada diri rahasianya, tidak ada ruhnya. Setan itu tidak ada rahasia diri Tuhan. Perjanjian itu di alam lahud namanya. Alam lahud ini alam makhluk. Sebelum kau berjasad, sebelum kau berjiwa, sebelum kau berrahasia, sebelum di alam misal, sebelum di alam bapa, sebelum dalam pemikiran, sebelum adanya kehendak itu sudah ada. Sebelum itulah persaksian itu. Yang diambil persaksian itu jiwa, jiwa yang diambil persaksiannya, bukan diri zahir. Itu sudah zahir, sudah zahir, sudah ada pada diri Abdullah kepada bapaknya Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad, itu manusia, namanya Muhammad. Jadi yang dizahirkan oleh Abdullah itu bukan Muhammad, itu manusia bernama Muhammad, namanya itu Muhammad, asmanya Muhammad. Nah, ketika akan lahirnya Nabi Muhammad itu pertanda-tanda itu sudah ada. Itu bukan peristiwa alastu bi rabbikum, itu sudah lahir, sudah nyata, sudah ada. Kalau ketika dia itu mau lahir, mau keluar dari alam rahim, tanda-tanda nubuat itu sudah ada. Nubuat itu cahaya kenabian, dipanggil nubuat. Tak ada apa benda tu, bahasa Arab aja. Jangan takjub sangat kau. Nubuat itu cahaya kenabian, tak ada apa-apa tu. Diambil persaksian itu, ya. Namanya alamnya di alam lahud. Ikrar itu namanya alam lahud ketika namanya di alam lahud, alam makhluk. Ketika itu kau sudah ada. Sebelum alastu bi rabbikum itu kau sudah ada. Ketika itu namanya masa itu, waktu itu, tempat itu dinamakan alam lahud, alam makhluk. Alam lahud itu bahasa Arab, bahasa kita itu makhluk. Boleh cantik, guru-guru ni kan kadang-kadang dibuat-buatnya namanya. Alastu bi rabbikum itu kau mau hidup nak, kau mau kembali nak, kau mau suci nak. Ya, itulah makna alastu bi rabbikum. Nah, setelah kau dikasih jasad, sempurna jasad kau, aku sudah cukupkan nikmatmu kepadamu. Aku sudah reda kepadamu, sudah diredai, sudah dicukupkan. Langkah rezeki pertemuan maut itu sudah ada. Nah, ketika kau lahir bernama, lihatlah itu, bacalah itu di surat yang terakhir itu. Di ayat yang terakhir itu bunyinya, aku tidak mau tahu lagi, kau ini tidak tahu, bodoh, tidak ada yang menyampaikan. Tugas kau mencari hayat itu. Kau dapat hayat itu, kau tidak dimatikan lagi. Sejauh mana kau mendapatkan aku? Sebesar apa keyakinanmu untuk mendapatkan aku ini? Sebesar apa? Jalan itu sudah sedia adanya, tidak perlu dicari, jalannya sudah ada. Sekarang untuk mencari aku itu, kamu harus bagaimana? Aku ini saksi untuk kau. Akulah sebenar-benar saksi yang boleh menyaksikan kau, yang kau ini saksi. Apabila kau tidak kusaksikan, maka kau tidak pernah dijadikan saksi palsu. Jadi kau harus dapat aku, sehingga aku menyaksikan yang kau ini sudah sentiasa sudah suci, karena aku diri yang sudah disaksikan.
Tidak ada lagi makhluk pada dirimu. Awalnya kan kau kan makhluk, dibuang, dibunuh makhluk itu. Kau mencari ayat itu. Ayat itu ada padaku. Kalau kau tidak jumpa aku tidak ada kasih sama kau ayat itu. Maka kullu nafsin zaikatul maut. Aku ni ayah kau, aku ni ibu kau, aku ni rahasia kau. Apa buktinya? Surah Al-Imran ayat 6. Tidak ada ayah kau pun kau jadi. Karena bukan ayah kau yang bentuk kau, aku yang membentuk kau di dalam rahim ibu kau. Ibu kau pun aku juga yang membentuknya. Kau kan begitu juga. Ayah kau itu numpang aja, numpang nama saja. Nah, ada kerja dia tu. Aku yang kerja, aku yang membentuk kau, aku yang membawa kau ke dunia ni, aku yang membawa kau pulang. Masya Allah. Paham kau ni? Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau tak aku bawa kau pulang binasa kau. Kullu nafsin zaikatul maut. Pasti binasa. Apa syaratnya? Pasti harus suci. Apa syaratnya kau boleh kusaksikan? At-Taubah 103. Tanpa kusaksikan tak ada gunanya. Aqimus shalah wa aqimus zakat. Dapatkan dulu persaksian itu. Kalau aku tak suka sama kau, semuanya salah. Aku yang mensucikan kau. Kalau kau tak ditamatkan bab kesucian, boleh suci kau. Aku tidak memproses, tapi kau yang memproses dirimu sendiri. Aku menyaksikan proses yang ada pada dirimu itu. Aku menyaksikan tugas kamu itu. Jadi tidak perlu kau cari aku ini sentiasa ada. Dan aku menunggu persaksian dirimu itu. Ia membagi tahu kau itu sudah disaksikan itu aku. Kau tidak boleh tahu. Tiap-tiap apa yang diperbuat kepada kau, tiap-tiap apa yang kau perbuat, walau kepada yang lain selain diri kau, jangan meminta menuju membawa kesyirikan. Pujian itu meruntuhkan akhlak. Pujian itu menggugurkan keimanan, ketakwaan dirimu. Aku bukanlah yang boleh kau puja, kau puji. Aku bukanlah yang boleh kau sembah. Aku bukanlah yang boleh kau pikirkan. Aku bukanlah yang boleh kau ingat. Aku bukanlah yang boleh kau rasa. Keesahan pada diri yang sedia suci itu membawa kau laisa kamitslihi syai'un. Kenapa kau boleh dikatakan laisa? Jadi laisa kamitslihi syai'un pun bukan juga Tuhan kalau mau dinaikkan lagi. Sekarang ini Tuhan itu itu di kedudukan syariat atau paham awam atau paham bawah, azas dasar. Lah kemarin katanya Tuhan itu laisa. Mau kau begitu saja terus mengaji? Itulah kau dibimbing bertahap, berperingkat-peringkat. Sedikit demi sedikit aku membuka kajian tahapan peringkat yang lebih tinggi lagi. Jangan kau balikkan lagi, itu kau tidak menerima. Apapun yang ada kepada kau bukan untuk dipuji dan bukan pula untuk memuji. Kau tidak boleh memuji, tidak pula boleh dipuji. Kau tidak boleh hidup, apalagi menghidupkan. Kau tidak boleh menyakiti atau disakiti. Mengapa kau sakit? Karena kau disakiti. Siapa yang memberi kau penyakit? Apa yang kau puji itu bukanlah sebagaimana diri kau. Contoh, memuji itu meruntuhkan diri kau sendiri. Tidaklah yang kau puji itu menjadikan ia lebih tinggi derajatnya hanya dengan bahasa, hanya dengan perkataan. Kau tidak akan lebih suci apabila kau dipuji-puja karena kesucian diri kau. Kau tidak bertambah suci. Kau manusia. Kau tidak akan menjadi manusia kalau hanya dikatakan manusia. Tetapi kau rusak karena kau dikatakan manusia. Keguguran, kepahaman kau itu, apabila kau mahu dikatakan manusia, kau mahukan, kau pahami, kau terima bahwasanya kau dikatakan manusia, kau sudah menggugurkan, kau sudah digugurkan sebagaimana manusia. Manusia disebut manusia, kau batal manusia.
Tuhan, kau sebut Tuhan, kau sudah membatalkan keadaan Tuhan. Nah, sampai di sini kau paham lah? Apa? Ini kau tidak belajar, kau hanya mendengar. Jadi kalau ku sampaikan terus menerus, tidak ada artinya kepada kau, tidak berguna juga. Kenapa? Kau dimasuki, dibagi tahu, tapi kau tidak pernah menerima. Mengapa kau memuja Tuhan itu? Maka batallah keadaan Tuhan itu. Kenapa? Sudah pun sedia tuh tidak ada yang menjadikan Tuhan itu menjadi Tuhan. Tuhan itu, adanya Tuhan itu, tidak ada yang menjadikan ianya sebagai Tuhan. Nah, apabila kau memuji, itu menjadikan sebutan kau itu memanggil, merujuk kepada hal keadaan kejadian Tuhan. Maksudnya, kau sebut Tuhan itu, baru kau mengakui adanya Tuhan. Ketika kau disebut manusia, kau baru mau jadi manusia. Tak perlu lagi kau diakui manusia, karena kau sudah sedia manusia. Perbuatan baik itu tidak memerlukan pujian. Perbuatan baik itu tidak meminta apa-apa dari yang kau buat itu, melainkan untuk hal keadaan diri kau itu. Contoh, sucinya diri kau dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Baiknya diri kau itu bukan karena kau mengatakan bahwasanya kau baik atau orang lain yang melihat kau berbuat baik. Itu kau tidak berbuat baik. Perbuatan baik itu tidak meminta pujian. Perbuatan baik itu tidak meminta saksi. Itu bukan perbuatan yang baik, justru sebaliknya perbuatan buruk dalam hal keadaan risalah bab kesucian. Apabila kau meminta perbuatan baik, kau tidak melakukan perbuatan baik itu, kau bukanlah berbuat baik, karena perkataan kau itu tidak menjadikan kau baik. Bersihnya diri kau tidak menjadikan bersih diri kau, melainkan perbuatan bersih. Perkataan bersih itu tidak menjadikan kau bersih. Sebutan bersih itu tidak membersihkan diri kau. Perkataan suci itu tidak mensucikan diri kau, melainkan kau berbuat yang bersih lagi suci, maka ada persaksian di situ. Perkataan sebutan suci itu tidak memanggil saksi. Yang memanggil saksi itu, yang meminta saksi itu perbuatan suci. Ketika kau bertanya, kau menginginkan jawaban yang panjang lebar, itu nggak ada gunanya, itu bukan kerjaan aku. Ketika aku menjawab dia final di situ, sebenarnya itulah dalam keadaan university atau universitas di kedudukan yang lebih tinggi. Yang kau mau itu, pertanyaan kau 1, jawabannya mau 100. Itu kan yang kau kehendaki kan. Nah, aku menjawabnya langsung to the point. Kau sudah tidak bisa lagi bertanya, karena jawaban itu sudah kompleks. Paham ini? Itulah awal untuk mengetahui. Mula-mula sekali nak tahu risalah bab kesucian ini, kau mesti mengetahui kau itu apa. Itu azas daripada risalah bab kesucian. Mengapa kau menghadapi kendala? Mengapa kau tidak tahu apa yang mau kau bawa? Itulah kau tidak memasuki tahap demi tahap itu tadi. Adakah kau datang kepadaku yang kau meminta untuk tahap pelajaran di awal? Pernah? Nah, itulah kejadiannya begitu. Seseorang yang mau menghadapi, menuntut suatu masalah, satu kajian, dia harus dibagi tahu yang ianya masih di tahap awal. Aku belum menyampaikan ke kau bahwasanya kau ini baru mula-mula mau belajar. Nah, kau kan tidak tahu itu. Apa yang mesti kau pelajari, kau kan tidak tahu kan. Di YouTube itu ada pelajaran dasar, ada pelajaran menengah, ada pelajaran
University. Ada tahap awal, tahap tengah, tahap akhir. Nah, kau kan tidak tahu yang mana yang harus kau pelajari dulu kan? Itu makanya kalau belajar di YouTube, kau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Apalagi hanya mendengar, melihat, membaca, menyaksikan. Itu bukan belajar. Ketika kau berhadapan kepada aku, atau ketika kau mau belajar, akhirnya kau tidak tahu apa yang mau kau pelajari. Amin. Nah itulah pentingnya bimbingan dari yang sebelum mendapatkan bimbingan. Kau mesti mahukan bimbingan sebelum kau dibimbing. Kau mesti belajar sebelum kau belajar. Kau mesti mau belajar menjadi murid sebelum kau diterima sebagai murid. Loh, kenapa semuanya dulu begitu? Mau kau begitu terus? Jadi risalah bab kesucian ini secantik-cantiknya perjalanan bab ilmu, sebagus-bagusnya sistem belajar dan mengajar. Sebagaimana aku dulu belajar dan aku dulu diajar, begitulah aku mengajar kau dengan sistem yang sangat baik, yang sangat bagus, tertata rapi peringkat demi peringkat, tahap demi tahap. Kau tadi dari bawah naik kemari, berapa anak tangga yang kau pijak? Berapa lantai, berapa tingkat yang kau lalui sehingga kau sampai di sini? Begitulah di dalam risalah bab kesucian ini, tahap demi tahap, tingkat demi tingkatan, bab demi bab harus kau jalani, kau pelajari dari awal hingga akhir. Itu makanya kau akan menjadi murid sebaik-baiknya murid, atau disebut murid sebenar-benarnya murid. Murid yang diakui kau ini sebagai murid. Yang mengakui kau murid itu mesti guru. Nah ini kan menggugurkan seorang guru. Bahasanya itu sudah menggugurkan seorang guru. Kalau gurunya sudah gugur, kau pun gak gugur juga sebagai murid. Batalnya seorang guru itu muridnya batal juga. Aku menjaga itu. Contoh, aku ini belajar, siapa yang menamatkan aku? Itu kau sudah mau menggugurkan yang mengajari kau. Aku ini tamatnya bila, kapan aku ini tamatnya? Itu kau sudah menggugurkan guru tanpa kau sadari. Kenapa boleh terjadi pertanyaan begitu? Kenapa itu bisa keluar? Karena kau belum paham apa yang kau tanyakan itu. Berapa banyak di YouTube itu video di YouTube? Ratusan kan? Nah, mana yang harus kau pelajari dulu? Kan nggak ada. Kan tercampur-campur semua kan? Nah, itulah pentingnya belajar. Apa gunanya belajar itu? Mengetahui, memahami mana yang mesti kau pelajari di awal. Mana yang harus kau pahami di awal. Mana yang harus kau mengerti di awal. Tidak semuanya kau dikasih tahu. Assalamualaikum terus di bab ilmu. Di mana mau kau letakkan ilmu itu? Di mana mau kau bawakan? Kalau kau harus, kalau kau mesti, kalau kau sememangnya mau diajarkan bab ilmu, kau harus menyediakan tempat yang baik, yang bersih, yang suci. Ketahuilah yang mau kau pelajari ini, yang mau kau tuntut ini, risalah, rahasia, bab kesucian. Nah, sudah ku bagi tahu, sudah ku ajarkan, sudah ku ingatkan, bawalah tempat ilmu yang mau kau tuntut itu. Di mana mau kau letakkan ilmu itu? Di perut kau? Di tangan kau? Di mana? Itulah ku ajarkan kau di awal. Makan, berpikir, hati, perbuatan, pendengaran, penglihatan kau mau itulah wadah ilmu risalah bab kesucian. Tempatnya risalah bab kesucian itu di tubuh jasad jasmani. Semua yang kusebutkan tadi itu bermakam, bertempat di tubuh jasad jasmani kau itu. Apabila kau mau memasuki, mau menuntut, meminta, menginginkan zahirnya risalah bab kesucian pada diri kau, maka bawalah, benalah,
bentuklah, bangunlah tubuh jasad jasmani kau yang bersih lagi maka aku menyaksikannya. Jadi bersih pun kau mesti ada saksinya dulu. Jadi bukan hanya suci saja. Mana boleh kau dapat suci kalau kau tak bersih? Mana boleh kau dapat bersih kalau kau tak belajar bersih? Mana boleh kau belajar bersih kalau kau tak mau jadi manusia? Tidak boleh kau jadi manusia kalau kau tidak memperhati makanan kau. Tidak boleh kau memperhati makanan kau kalau tidak ada bimbingan. Berapa yang kau lompati itu? Berapa bab yang kau tinggalkan itu? Ini mesti ku jelaskan, ku sampaikan kepada kamu yang boleh kau dapati dalam perjalanan risalah bab kesucian. Karena guru mengajarkan by system, tidak sembarangan mengajarkan risalah bab kesucian. Kenapa harus disampaikan kepada kau? Kau esok menyampaikan, kau esok mentablihkan, karena ilmu itu amanah. Harus kau sampaikan sebagaimana aku menyampaikan kepadamu. Paham kau sampai di sini? Nah, mana yang kau tidak paham lagi? Apa yang harus kau tanyakan? Apa kaidah yang boleh kau jadi manusia? Sebelum kau bersih, kau mesti mau jadi manusia dulu. Ketika kau maukan risalah bab bersih atau kau mau masuki bab bersih, kau harus jadi manusia, sebenar-benar manusia. Nah, bagaimana kaedahnya kau boleh jadi manusia? Maka perhatikanlah, kajilah, ingatlah, ketahuilah, pahamilah apa yang harus, apa yang mau kau masukkan menjadi pembina, pembangun tubuh jasmani kau itu. Apabila kau tidak memperhati apa yang mau kau jadikan, apa yang mau kau bentuk di tubuh diri jasmani kau, kau tidak akan pernah jadi manusia. Ini satu bab. Nah, kau sudah belajar bab ini belum? Kau tidak akan pernah paham ilmu kesucian apabila kau belum belajar bab mau suci. Setelah kau mau suci, baru masuk bab suci. Setelah masuk bab suci, sudah kau habiskan bab mau suci, bab sudah tiga yang kau lompati itu. Atau kita main acak adul aja nih, mau lantak aja semua, mau biar ku bikin lebih enak. Nggak penting aku mau bersih, sudah bersih, mau suci, sudah suci. Aku kalau boleh 3 hari aja kau di sini tamat, lebih enak lah. Atau 3 jam aja mau. Karena aku dulu tidak begitu. Aku tak mau mengajarkan kau yang salah. Karena aku dulu diajarkan yang betul. Itu makanya aku mengajarkan kau sebagaimana aku diajarkan. Nah, yang mana guru sekarang? Yang kau lihat ini atau yang mengajari kau? Begitulah kau memahami mana guru, mana yang bukan guru. Ketika menjelaskan risalah bab kesucian itu guru. Jangan kau tengok aku nih lagi makan, lagi duduk, lagi tidak pakai baju, kau sebut guru juga. Itu kau bodoh. Kau belum kenal guru. Jadi kalau lagi berak, guru juga. Ketahuilah, guru tiada pernah makan, guru tiada pernah minum, tiada pernah berbuat kesalahan, tiada pernah buat maksiat, tak ada keji dan muka. Itu guru. Ketika kau bersih, ketika kau suci, maka guru sedia ada bersama. Selagi kau bersih, selagi kau suci, maka kau sentiasa mendapat bimbingan. Jadi guru tidak perlu kau cari-cari. Kau mau cari semut, tidak perlu kau cari-cari. Kau mau semut, tidak perlu kau cari-cari. Di mana semut, di mana semut. Apa yang kau bawa sehingga semut itu datang kepada kau? Begitulah guru itu. Guru bab kesucian mencari diri yang bersih, diri yang sentiasa lagi sudah ingat itu. Sehingga kau paham yang mana guru, yang mana bukan guru. Ketika mana guru, ketika mana bukan guru. Jadi kau boleh membedakan. Nanti kau lihat si Hadi, kau bilang pula guru, kan bodoh kau. Mana Muhammad, mana Nabi Muhammad. Kau tidak mengerti
Ketika ianya esa kepada Muhammad, maka Muhammadur Rasul. Ketika tiadanya Muhammad itu, dia disebut Nabi Muhammad ibn Abdil. Jadi kalau sebut Nabi itu manusia, sebutan Nabi, panggilan Nabi itu manusia. Muhammad bukan manusia, karena Muhammad tiada makan, tiada diperanakan, tiada Jadi kalau besok guru esa kepada kau, suka kepada kau disebut guru. Kenapa kau dipanggil guru? Karena guru itu nyata sama kau. Kenapa kau disebut Muhammad? Karena Muhammad itu nyata kepada kau. Kenapa Nabi Muhammad ibn Abdillah disebut Rasul? Karena Muhammad sudah punya, maka ianya disebut Rasulullah, Haqqullah, Karimullah, Waliullah, Ahlullah, Syirullah. Capailah itu sehingga kau sentiasa disaksikan. Mana yang kau belum paham lagi? Maka hendaklah manusia itu, maka haknya manusia itu, sememangnya, sewajibnya sentiasa memperhati, mengkaji, mengingat, memikirkan apa yang kau hendak masukkan ke tubuh jasad jasmani. Karena apa-apa yang kau makan itu, apa-apa yang menjadikan dirimu itu, itulah nyatanya dirimu. Apa yang kau makan itu, itulah wujud dirimu. Baik yang kau makan itu, itulah menjadi tubuh jasad jasmani. Kau menjadikan diri kau buruknya yang kau makan itu menjadikan tubuh jasmani kau buruk. Haram yang kau makan menjadikan diri kau haram. Maka tiadalah kau bertuhan, maka tiadalah dirimu, maka tiadalah tempat untuk kau disaksikan. Apalagi kau mau disebut manusia. Surah Abasa ayat 24. Awalnya hati yang bersih, bermulanya pikiran yang bersih daripada apa yang kau makan itu. Tidak kau dapat pikiran yang bersih lagi suci, tidak kau jumpa hati yang bersih lagi suci apabila kau tidak mengawali kebersihan apa-apa yang kau makan. Terbentuknya pikiran yang bersih suci itu dari apa-apa yang kau bina, yang kau makan itu. Wujud nyatanya hati kau yang berbentuk cahaya itu daripada apa yang kau makan itu.